Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang konfigurasi elektron part 2. Nah, topik yang akan kita bahas kali ini ada dua nih. Topik yang pertama adalah bilangan kuantum. Dengan subtopik yang pertama adalah bilangan kuantum utama atau N, subtopik yang kedua adalah bilangan kuantum asimut atau L, yang ketiga bilangan kuantum magnetik atau M, dan yang keempat bilangan kuantum spin atau S. Lalu untuk topik yang kedua ada penentuan golongan dan periode dengan subtopik yang pertama sistem periodik unsur, lalu yang kedua penentuan golongan, dan yang terakhir atau yang ketiga ada penentuan periode. Oke, kita masuk ke topik yang pertama yaitu bilangan kuantum. Subtopik yang akan kita bahas pertama yaitu bilangan kuantum utama atau yang dilambangkan dengan N, digunakan untuk menyatakan tingkat energi utama yang berarti menyatakan kulit suatu atom dan berkaitan dengan konfigurasi elektron oleh Bohr. Minggu lalu kan kita sudah membahas tentang konfigurasi elektron oleh Bohr yang menjelaskan distribusi elektron di dalam kulit. Nah, sini ada kulit pertama yang disebut K, yang berarti N sama dengan 1, kulit kedua disebut L, yang berarti N sama dengan 2, kulit ketiga disebut M, yang berarti N sama dengan 3, kulit keempat disebut N, yang berarti N sama dengan 4, kulit kelima ada O yang disebut O, berarti N-nya sama dengan 5, dan begitu juga seterusnya. Di sini ada contohnya nih. Di sini ada oksigen dengan 8 elektron. Nah, pada atom oksigen yang netral, berarti memiliki nomor atom yang sama dengan elektronnya. Berarti oksigen ini memiliki 8 elektron. Sehingga konfigurasi elektron menurut Bohr adalah 26, yang berarti memiliki dua kulit. Yaitu kulit pertamanya ada 2 elektron, dan kulit keduanya atau kulit L ada 6 elektron. Nah, jadi N-nya sama dengan 2. Lalu di sini ada contoh yang kedua, kita menggunakan oksigen dengan nomor atom 8 juga, tetapi di sini bentuk konfigurasi elektronnya menggunakan mekanika kuantum. Nah, minggu lalu kan kita sudah membahas bahwa konfigurasi elektron mekanika kuantum ini lebih kompleks karena sudah ditemukan subkulit atau yang dinamakan orbital, yaitu daerah kebelajadian ditemukannya elektron, sehingga bukan hanya lintasan pada kulit saja. Nah, di sini konfigurasi elektron oksigen nomor atom 8 menurut mekanika kuantum adalah 1s2, 2s2, 2p4 dengan elektron valensinya adalah 2p4. Berarti nilai N-nya adalah 2 karena 2 ini adalah nomor kulitnya. Nah, selanjutnya untuk subtopik yang kedua, kita ada bilangan kuantum asimut atau yang dilambangkan dengan L. Berbeda dengan teori atom Bohr yang hanya bicara sampai kulit, di sini bilangan kuantum asimut menyatakan letak subkulit dan berkaitan dengan konfigurasi elektron oleh mekanika kuantum. Nah, subkulit pada bilangan kuantum asimut ini bergantung pada tingkat energi atau bilangan kuantum utamanya. Jadi, subkulit pada kulit pertama akan berbeda dengan subkulit pada kulit kedua, dan seterusnya. Maka nanti banyaknya subkulit atau L besarnya dari 0 sampai dengan N-1 atau N dikurangi 1, di mana N ini adalah bilangan kuantum utamanya. Lihat di PPT ini ada kulit K, L, M, N, dengan bilangan kuantum utamanya ada N sama dengan 1 sampai N sama dengan 4. Nah, untuk N sama dengan 1, harga L yang diperbolehkan adalah 0. Kenapa? Jika dilihat dari ini rumusnya, jika N sama dengan 1 berarti 1 dikurangi 1, hasilnya 0. Berarti nilai asimutnya hanya 0. Nah, untuk N sama dengan 2, nilai asimut atau L-nya diperbolehkan adalah 0,1, karena jika 2 dikurangi 1, adalah hasilnya adalah 1. Berarti nilai L-nya, harga L-nya adalah 0 sampai 1. 0, 1. Nah, ini juga berlaku untuk N sama dengan 3 dan N sama dengan 4. Jika N sama dengan 3, berarti harga L yang diperbolehkan adalah 0, 1, 2. Untuk N sama dengan 4, harga L yang diperbolehkan adalah 0, 1, 2, 3. Di mana kalau L sama dengan 0, dianggap subkulit S, jika L sama dengan 1 dianggap subkulit P, jika L sama dengan 2 dianggap subkulit D, dan jika L sama dengan 3 dianggap subkulit F.
sehingga didapatkan pada subkulit yang pertama, pada kulit yang pertama atau kulit K, subkulit yang diperbolehkan hanya satu S saja. Lalu untuk kulit L, kulit yang kedua, N sama dengan 2, subkulit yang diperbolehkan muncul adalah 2S, 2P. Untuk kulit yang ketiga, subkulit yang diperbolehkan muncul ada 3S, 3P, 3D. Dan untuk kulit yang keempat, subkulit yang diperbolehkan muncul adalah 4S, 4P, 4D, 4F. Nah, 4S ini menandakan 4S di sini menandakan 0 karena jatuh pada subkulit S, 4P di sini adalah 1 nilai L-nya, 4D di sini adalah nilai L-nya 2. 4F-nya di sini adalah nilai L-nya 3, sebesar 3. Nah, contoh dari bilangan kuantum asimut adalah di sini kita memiliki atom hidrogen yang nomor atomnya 1. Berarti konfigurasinya adalah 1s1 dengan nilai L-nya adalah 0. Karena apa? Karena subkulit luarnya adalah S. Nah, selanjutnya di sini contoh yang kedua kita mempunyai oksigen dengan nomor atom 8. Berarti nomor elektronnya ada 8, berarti konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p4 karena elektron valisinya adalah 2p4. Berarti jatuh pada subkulit P, berarti harga L-nya sama dengan 1. Nah, kita lalu contoh yang ketiga, yaitu ada Fe dengan nomor atom 26, berarti elektronnya ada 26. Konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6. Nah, elektron valensinya jatuh pada subkulit D, berarti harga L-nya sama dengan 2. Tetapi di sini ada perbedaannya nih. Di sini M-nya sama dengan 4. Nilai bilangan kuantum utamanya sama dengan 4 karena 4 ini adalah kulit terbesarnya atau kulit terluarnya dari Fe. Nah, selanjutnya subtopik yang ketiga adalah bilangan kuantum magnetik yang dilambangkan dengan M, menyatakan orientasi orbital, bentuk posisi orbital, atau suatu ukuran orbital, dan berhubungan dengan orbital setiap subkulit. Orbital ini adalah kotak ya, dilambangkan kotak. Jadi besarnya M sama dengan negatif 8 sampai dengan negatif L sampai dengan positif L. Nah, yang berarti di sini pada subkulit S dilambangkan L-nya sama dengan 0, harga M yang diperbolehkan adalah 0. Karena apa? Jika L-nya sama dengan 0, berarti di sini dimasukkan ke rumusnya berarti ada negatif 0 sampai dengan positif 0. Berarti harga M-nya adalah 0. Untuk subkulit P yang memiliki nilai L-nya sama dengan 1, berarti M-nya sama dengan negatif 1, 0, positif 1. Dapat dari jika kita masukkan lagi ke rumusnya, negatif L sampai dengan positif L, berarti negatif 1 sampai dengan positif 1. Berarti M-nya sama dengan negatif 1, 0, positif 1. Begitu juga dengan subkulit yang D, memiliki nilai L-nya sama dengan 2. Berarti harga M-nya yang didapat adalah negatif 2, negatif 1, 0, positif 1, positif 2. Selanjutnya yang terakhir ada subkulit F, nilai L-nya sama dengan 3, berarti harga M yang didapat adalah negatif 3, negatif 2, negatif 1, positif 1, positif 2, positif 3. Nah, karena itu berarti pada subkulit S ini memiliki satu harga M. Nah, untuk subkulit P ini berarti memiliki 3 harga M, subkulit D memiliki 5 harga M, subkulit F memiliki 7 harga M. Yang menandakan harga M-nya ini menandakan orbital. Berarti jika M-nya sama dengan 0, subkulit S hanya memiliki satu orbital saja dengan maksimal 2 elektron di dalam satu orbital ini. Minggu lalu kita sudah belajar kan tentang kaidahan, ini berkaitan dengan kaidahan ya. Jadi kalau misalnya tanda panah ke atas dulu, baru tanda panah kedua, tanda panah ke bawah. Jadi di sini memiliki 2 elektron. Setiap tanda panah ini 1 elektron ya. Nah, nilainya 0. Lalu untuk subkulit yang P, kita memiliki 3 harga M, berarti kita memiliki 3 orbital. Dan maksimalnya ada 6 elektron.
di kotak pertama harga M-nya negatif 1, kotak kedua harga M-nya 0, kotak ketiga harga M-nya positif 1. Lalu untuk subkulit D yang memiliki harga M 5, berarti orbitalnya ada 5 ya. Kita isi dulu, setengah penuh saja. Nah, berarti kotak pertama harga M-nya negatif 2, kotak kedua harga M-nya negatif 1, kotak ketiga harga M-nya 0, kotak keempat harga M-nya positif 1, kotak kelima harga M-nya positif 2. Begitu juga dengan subkulit F yang memiliki 7 orbital, karena memiliki 7 harga M-nya. Di sini ada 14 elektron, tapi kita isi penuh aja, isi setengah penuh, jadinya ada 7 elektron. Nah, kotak yang pertama ada harga M-nya negatif 3, kotak yang kedua harga M-nya negatif 2, kotak ketiga harga M-nya negatif 1, kotak keempat harga M-nya 0, kotak kelima harga M-nya positif 1, kotak keenam harga M-nya positif 2, dan yang terakhir kotak ketujuh harga M-nya positif 3. Contohnya, ini ada contoh, ada 2 contoh soal. Tentukan bilangan kuantum M untuk elektron valensinya. Yang pertama ada atom N dengan nomor atom 7. Berarti konfigurasi elektronnya 1s2, 2s2, 2p3. Dilihat di sini elektron keluarnya adalah 2p3 ya. Berarti subkulit satunya di subkulit P. Berarti memiliki 3 orbital dan memiliki 3 elektron valensi, sehingga tanda panah yang terakhir adalah tanda panah ke atas yang berada di kotak ketiga. Berarti harga M-nya sebesar positif 1, maka M sama dengan positif 1. Lalu contoh yang kedua, suatu atom memiliki elektron valensi 3d7. Berarti kalau D, kotaknya ada 5. Jadi, dan elektron valensinya ada 7. Nah, tanda panahnya dari 1, 2, 3, 4, 5, lalu tanda panah ke-6, elektron ke-6, dan elektron ke-7, elektron terakhir, jatuh pada kotak kedua. Berarti harga M-nya sebesar negatif 1, maka M sama dengan negatif 1. Selanjutnya terakhir adalah bilangan kuantum spin yang dilambangkan dengan S. Menyatakan arah rotasi elektron pada orbital. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa satu orbital terdapat 2 elektron. Nah, sehingga nilai S pada bentuk yang pertama, yaitu tanda panah ke atas, lalu tanda panah ke atasnya ada 2 bentuk ya, ini ya. Lalu tanda panah ke bawahnya juga ada 2 bentuk. Nah, jadi terserah kalian mau memakai tanda panah yang mana, tapi jika memakai tanda panah yang ini nih, yang kanan, ya, yang kanan, berarti tanda panahnya yang ke bawah harus yang kanan juga. Pokoknya, kalau jika memakai tanda panah yang kiri, berarti menggunakan tanda panah ke bawahnya juga yang kiri. Kalau misalnya silang, nggak cocok. Aneh kan? Jadinya harus sama ya, bentuk tanda panahnya. Yang penting, tapi di sini ada 2 bentuk. Untuk tanda panah ke atas dan ke atasnya ada 2 bentuk. Tapi jika kalian mau menggunakan tanda panah yang sebelah kanan, berarti menggunakan tanda panah atasnya sebelah kanan, berarti tanda panah ke bawahnya menggunakan yang sebelah kanan juga. Nah, tanda panah ke atas ini bernilai positif setengah. Dan tanda panah yang ke bawah, sedangkan tanda panah ke bawah bernilai negatif setengah. Nah, di sini ada contoh soalnya juga. Tentukan bilangan kuantum S untuk elektron valensinya. Soalnya sama dengan yang tadi sebelumnya, bilangan kuantum M. Jadi di sini ada N dengan nomor atom 7, berarti elektronnya 7. Konfigurasi elektronnya 1s2, 2s2, 2p3. Berarti memiliki 7 elektron valensi dengan 3 orbital karena jatuh pada subkulit P. Nah, jika dilihat di sini tanda panah yang warna merah ya, berbentuk tanda panah ke atas. Berarti nilai S-nya adalah positif setengah. Maka S sama dengan positif setengah. Kalau di sini nomor 2, suatu atom memiliki elektron valensi 3d7. Berarti kalau D, orbitalnya, kotaknya ada 5, dengan 7 elektron valensi. Berarti tanda panah yang terakhir adalah yang merah ini menghadap ke bawah. Berarti nilai S-nya adalah negatif setengah, maka S-nya sama dengan negatif setengah. Nah, di sini ada contoh soal nih. Soal lagi,
Yang pertama, tentukan nilai bilangan kuantum N, L, M, S dari elektron valensi 47 Ag. Atom Ag ini dengan nomor atom 47 memiliki konfigurasi elektron 36Kr, 5s1, 4d10. Kita singkat ya, karena 47 Ag ini memiliki elektron yang besar. Jadi nanti konfigurasi elektronnya akan panjang, jadi kita singkat saja seperti ini. Nah, karena elektron valensi terakhirnya ada 4d10, berarti subkulit terakhirnya adalah subkulit terakhirnya adalah D, yang berarti memiliki 5 orbital D dan 10 elektron valensi. Sehingga panah terakhir berada di mana? Kotak 1, kotak kedua, kotak ketiga juga masih terisi, kotak 4 masih terisi. Nah, tanda panahnya berakhir di kotak kelima. Berarti nilai M-nya adalah positif 2, dan nilai S-nya sebesar negatif setengah, karena tanda panah yang terakhir arahnya adalah ke bawah ya. Maka N-nya sama dengan 5 kulit keluarnya, lalu L sama dengan 2, karena jatuh pada subkulit D. Jadi kita ingatkan kalau 0 itu berarti S, kalau 1 berarti P, kalau 2 berarti D. Lalu M-nya adalah positif 2 karena jatuh pada kulit kelima, dan S-nya sama dengan negatif setengah karena tanda panahnya ke bawah. Untuk soal yang kedua, tentukan posisi elektron valensi yang memiliki keempat bilangan kuantum, N sama dengan 2, L sama dengan 1, M sama dengan positif 1, S sama dengan negatif setengah. Jika S-nya sama dengan negatif setengah, berarti tanda panahnya ke bawah. Nah, jawabannya adalah nomor kulitnya ada 2. Lalu jika L-nya sama dengan 1, berarti pada subkulit P ya. Nah, selanjutnya harga M-nya adalah positif 1, dan S-nya adalah negatif setengah. Jika digambarkan orbitalnya, karena berada di subkulit P, berarti memiliki 3 orbital, dan M positif 1, berarti di kotak ketiga. Nah, kotak ketiga, dan karena bilangan kuantum spinnya negatif, berarti tanda panahnya ke bawah, sehingga memiliki 6 elektron. Jadi posisi elektron valensinya adalah 2p6. Nah, lalu ada pertanyaan nih, kenapa 4s ini memiliki tingkat energi lebih rendah daripada 3D ya? Lihat gambar ini ya. Ini adalah gambar urutan tingkat energi subkulit sesuai dengan konfigurasi elektron menurut mekanika kuantum. Nah, jadi urutan konfigurasi elektronnya adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p6, 6s2, 4f14, 5d10, 6p6, 7s2. Nah, tingkat energi ini dapat dihitung dengan rumus N positif L, atau nilai bilangan kuantum utamanya ditambah dengan nilai bilangan kuantum asimut. Seperti 4s, tingkat energinya lebih kecil daripada 3D, lalu 5s, tingkat energinya lebih kecil daripada 4D, lalu yang terakhir ada 6s, tingkat energinya lebih kecil dari 4f. Nah, harga N positif L-nya pada 4s, berarti N-nya sama dengan 4, L-nya sama dengan 0, berarti hasilnya 4. Nah, untuk selanjutnya pada 3D, berarti N-nya sama dengan 3, L-nya sama dengan 2, berarti hasilnya 5. Jadi, jika 4S berarti 4, 3D sama 5, berarti nilai 4 kurang dari 5. Berarti terbukti tingkat energi 4S ini lebih kecil daripada 3D. Nah, selanjutnya, untuk harga N plus L-nya pada 5S, berarti N-nya adalah 5, nilai L-nya sama dengan 0, lalu untuk 4D, nilai N-nya sama dengan 4, nilai L-nya sama dengan 2, maka 5 sama 6. Berarti 5 lebih kecil daripada 6, berarti 5S tingkat energinya lebih kecil daripada 4D. Selanjutnya yang terakhir, ada 6S, nilai N-nya adalah 6, nilai L-nya adalah 0, lalu untuk 4F, nilai N-nya ada 4, nilai L-nya ada 3, jika dijumlahkan berarti 6, 7.
Berarti 6 lebih kecil pada 7. Berarti terbukti bahwa 6S ini tingkat energinya lebih rendah daripada 4F. Begitu caranya. Kenapa 4S ini memiliki tingkat energi lebih rendah daripada 3D? Nah, hal ini sesuai dengan hukum konfigurasi elektron menurut mekanika kuantum yang ketiga, yaitu larangan Pauli, yang kemarin kita sudah bahas. Nah, di sini mengatakan tidak ada dua elektron dalam suatu atom yang memiliki 4 bilangan kuantum yang sama. Jadinya di sini bilangan kuantum utamanya atau N, bilangan kuantum azimut atau L, bilangan kuantum magnetik atau M, dan bilangan kuantum spin atau S tidak boleh sama. Biasanya sih, letak perbedaannya itu ada di bilangan kuantum spinnya. Nah, ini gambar rangkuman bilangan kuantum seperti yang tadi sudah dijelaskan. Kulitnya ada K, L, M, N, lalu nilai N-nya untuk kulit K1 dan seterusnya, lalu ada nilai L pada N1 sebesar 0, pada N2 sebesar 0 untuk subkulit 2S, dan 1 untuk subkulit 2P, dan seterusnya. Selanjutnya ada harga M pada L sama dengan 1 adalah 0, untuk L sama dengan 1, L sama dengan 0, L sama dengan 1. L sama dengan 0 adalah 0, lalu untuk L sama dengan 1 adalah min 1, 0, positif 1, dan seterusnya. Lalu nilai S-nya hanya ada 2, kalau bukan positif setengah atau negatif setengah, dan seterusnya. Ada maksimum elektron dalam kulit, dan kulit yang minggu lalu kita sudah bahas ya. Kita lanjut aja untuk topik yang kedua, yaitu penentuan golongan dan periode. Nah, kita akan membahas terlebih dahulu tentang sistem periodik unsur. Kita akan menggunakan tabel periodik modern yang disusun berdasarkan kenaikan nomor atom. Jadi, di sini nomor atomnya sama dengan jumlah proton. Maka pada atom yang netral, jumlah protonnya sama dengan jumlah elektron. Berarti sama aja dengan nomor atom sama dengan jumlah elektron. Jadi terbentuklah konfigurasi elektron untuk menentukan letak suatu atom di dalam tabel periodik. Ini fungsi dari konfigurasi elektron ya. Nah, pada tabel periodik, nantinya ada yang vertikal yang dinamakan golongan, dan yang horizontal yang dinamakan periode. Lihat gambar ini, jika dari atas ke bawah, contohnya atom H sampai atom Fr disebut satu golongan. Nah, lalu jika dari kanan ke kiri, contohnya Li sampai Ne, atom Li sampai Ne, ini Li sampai Ne, berarti disebut satu periode. Nah, sekarang bagaimana caranya menentukan golongan pada suatu atom? Nah, golongan ini disusun oleh atom-atom yang memiliki jumlah elektron valensi yang sama sehingga atom-atom tersebut memiliki sifat yang mirip. Nah, selanjutnya, sistem periodik dibagi menjadi beberapa blok. Pembagian ini berdasarkan kalau kita membuat konfigurasi elektron dari suatu atom, kemudian elektron terakhirnya itu jatuh pada subkulit apa, jadi dibagi menjadi 4. Yaitu yang pertama ada blok S, blok P, blok D, dan yang terakhir blok F. Blok S ini jika nanti elektron terakhirnya pada konfigurasi elektronnya jatuh pada subkulit S, sedangkan blok P elektron terakhirnya jatuh pada subkulit P, blok D jatuh pada subkulit D, dan blok F jatuh pada subkulit F. Lalu blok S dan blok P menyusun golongan yang disebut golongan utama atau golongan-golongan A. Blok D menyusun golongan transisi luar atau golongan B, dan yang terakhir blok E menyusun golongan yang disebut golongan transisi dalam. Gambar ini adalah distribusi dalam sistem periodik berdasarkan daerah bloknya. Dapat dilihat blok S terletak di kiri, kemudian blok P terletak di kanan, lalu blok D terletak di antara blok S dan blok P, terakhir blok F berada di bawah dan terpisah. Selanjutnya, bagaimana sih caranya menentukan golongan suatu atom dari golongan utama atau golongan A yang dimulai dari 1A, suatu atom yang terletak pada golongan 1A jika konfigurasinya adalah Ns1. Elektron terakhirnya jatuh pada subkulit S dan memiliki 1 elektron. Lalu, untuk golongan 2A, jika konfigurasinya adalah Ns2. Elektron terakhirnya jatuh pada subkulit S dan memiliki 2 elektron. Nah, untuk golongan 3A sampai
8A ini, elektron terakhirnya jatuh pada subkulit P. Sehingga pada konfigurasinya harus ada subkulit S, sehingga pada golongan 3A ini konfigurasinya NS2, NP1. Jadi di subkulit S ada 2 elektron dan subkulit P ada 1 elektron. Kemudian, golongan 4A berarti konfigurasinya NS2, NP2 memiliki 4 elektron, di mana distribusinya 2 elektron di subkulit S dan 2 elektron di subkulit P. Selanjutnya, untuk golongan 5A, berarti konfigurasinya NS2, NP3 dengan distribusinya ada 2 elektron di subkulit S dan 3 elektron di subkulit P. Selanjutnya 6A, konfigurasinya ada NS2, 6P4, 7A, NS2, NP5, dan yang terakhir 8A, NS2, NP6. Tapi untuk golongan 8A ini ada pengecualian nih, yaitu untuk atom helium ini nomor atomnya kan 2, jadinya konfigurasinya S1, S2. Jadinya dia konfigurasi elektronnya bukan NS2, NP6 ya, karena helium ini hanya memiliki nomor 2 elektron, karena nomor atomnya 2, jadi 1S2, jadi dia masuk ke dalam 2A, bukan 8A. Nah, nama lain dari 1A ini, golongan 1A adalah alkali, nama lain dari golongan 2 adalah alkil tanah, 3A adalah boron, 4A adalah karbon, ini nama lainnya ya, 5A adalah nitrogen, 6A adalah oksigen, 7A adalah halogen, dan yang 8A adalah gas mulia. Nah, helium ini kenapa dimasukkan ke dalam gas mulia? Karena dia bersifat stabil, tapi dia memiliki konfigurasi elektron 1s2, berarti dia termasuk dia bukan termasuk yang NS2, NP6 itu. Lalu cara menentukan golongan suatu atom pada golongan transisi luar atau golongan B bagaimana sih? Nah, golongan B ini kan terletak pada blok D. Jadi artinya elektron terakhirnya jika kita buat konfigurasi elektronnya berdasarkan asas Aufbau jatuhnya di subkulit yang D. Sehingga nanti di rumusnya harus disetelahkan subkulit S lalu D. Nah, golongan B ini dimulai dari 3B. Jadi, jika konfigurasinya yaitu NS2, N-1, D, pangkat 1. Nah, jika kita lihat koefisien kulit D, pasti kurang 1 dibandingkan subkulit S. Contohnya, jika S-nya 5, berarti D-nya adalah 4. Dari 5 dikurangi 1, jadi 5S, 4D. Kemudian untuk 4B konfigurasinya adalah NS2, N-1, D pangkat 2. Sehingga memiliki 4 elektron valensi, makanya disebut 4B. Dengan distribusi 2 elektron pada subkulit S dan 2 elektron di subkulit D. Kemudian 5B konfigurasinya adalah NS2, N-1, D pangkat 3. Selanjutnya di golongan B yang 4B, konfigurasinya adalah NS2, N-1, D4. Tapi ingat, ini tidak boleh terjadi. Ini terjadi ada penyimpangan pada subkulit D. Karena subkulit D menyukai yang stabil. Nah, jika D4 ini berarti kurang stabil. Jadi, kita stabilkan menjadi NS1, N-1, D5. Ini berarti yang diperbolehkan adalah konfigurasi elektron 6B berarti NS1, N-1, D5. Nah, untuk konfigurasi elektron 7B, NS2, N-1, D5. Untuk konfigurasi elektron 8B, NS2, N-1, D6, NS2, N-1, D7, NS2, N-1, D8. Tiga bentuk ini termasuk ke dalam konfigurasi elektron 8B. Nah, lalu untuk konfigurasi elektron 1B ini adalah NS2, N-1D9. Nah, seperti yang di 6B, golongan 6B, di golongan 1B ini juga tidak boleh seperti ini. Karena terjadi penyimpangan subkulit D. Jadi harus seperti ini, NS1, N-1, D10, karena agar stabil.
Ingat ya, subkulit D ini menyukai yang stabil. Jadi kalau D4 atau D9 ini tidak boleh ada, harus mengambil satu elektron dari S. Jadinya NS1, N-1, D pangkat 10. Lalu yang terakhir 2B, konfigurasi elektronnya adalah NS2, N-1, D10. Nah, selanjutnya nih, ada golongan transisi dalam terbagi menjadi dua, yaitu laktanida dan aktinida. Nah, laktanida ini elektron terakhirnya jatuh pada subkulit 4F, sedangkan aktinida elektron terakhirnya jatuh pada subkulit 5F. Lalu topik yang terakhir nih. Topik yang terakhir dari semuanya adalah penentuan periode. Menyatakan jumlah kulit yang dimiliki suatu atom adalah sama, sehingga atom-atom dalam satu periode tidak memiliki sifat yang mirip. Nah, cara menentukan periode pada suatu atom dapat dilihat dari harga bilangan kuantum utama atau kulit terbesarnya. Sebagai contoh nih, kalau ada atom oksigen yang memiliki nomor atom 8, berarti konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p4. Jika dilihat konfigurasinya, bilangan kuantum utamanya terbesarnya adalah 2. Berarti memiliki 2 kulit, sehingga atom oksigennya berada di periode 2. Nah, yang kedua ada Na dengan nomor atom 11, berarti konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Jika dilihat konfigurasinya, bilangan kuantum utama terbesarnya adalah 3. Berarti memiliki 3 kulit, sehingga Na berada di periode 3. Nah, selanjutnya kita ada atom K yang memiliki nomor atom 19, berarti konfigurasi elektronnya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1. Harga bilangan kuantum terbesarnya adalah 4, berarti memiliki 4 kulit. Berarti dia di periode ke-4. Nah, selanjutnya untuk atom Fe dengan nomor atom 26, berarti konfigurasi elektronnya ada 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6. Berarti bilangan kuantum terbesarnya ada 4. Berarti dia memiliki 4 kulit dengan periode ke-4. Selanjutnya yang terakhir ada Br dengan nomor atom 35. Berarti konfigurasi elektronnya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p5. Berarti 4 kulit dengan periode 4. Berarti periodenya sama ya tadi ya, 4. Ada contoh soalnya, ada 11 Na dengan konfigurasi elektronnya 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, berarti periodenya ada 3, golongannya 1A. Yang B17Cl, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4, berarti periodenya ada 3, golongannya 7A, karena jika dilihat dari elektron valensinya, elektronnya ada 5 ditambah 2 ada 7A. Selanjutnya yang C, ada Fe dengan nomor atom 26, berarti konfigurasi elektronnya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6. Berarti periodenya keempat, karena nomor kulit terbesarnya adalah 4, golongannya adalah 8B, karena jatuh di subkulit D ya terakhirnya, dan 6 ditambah 2 adalah 8. Selanjutnya ada 30 Br dengan nomor atom 35, berarti 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p5 tadi seperti yang dicontoh, berarti periodenya 4 dengan golongannya berarti 7A, karena jatuh pada subkulit P, dan 5 ditambah 2 ini berarti 7. Nah, tentukan golongan dan periode dari atom yang memiliki keempat bilangan kuantum sebagai berikut. N sama dengan 2, L sama dengan 1, M sama dengan plus 1, S sama dengan negatif setengah. Berarti nilai kulitnya ada 2, L-nya adalah P karena 1 ya, jadi subkulitnya adalah P, dan memiliki 6 elektron. Dapat dari, karena dia P, berarti mempunyai 3 orbital atau 3 kotak. Karena M-nya plus 1, dan harga bilangan kuantum spin-nya negatif setengah, berarti panahnya adalah panah ke arah bawah dan berada di kotak yang ketiga. Berarti 2p6 ya, dapat 2p6.
berarti memiliki periode kedua. Dan jika dilihat dari keseluruhannya ada 1s2, 2s2, 2p6, berarti golongannya adalah 8a. 2 ditambah 6 ya. Thank you. See you next time. Terima kasih. Maaf jika terlalu cepat cara mengajarnya dan kurang jelas mungkin. Maaf juga karena suaranya hampir habis. Terima kasih banyak anak-anak. Sampai jumpa. Jika ingin ditanyakan, silahkan tanyakan.